Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, penginjil Markus yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita suatu peristiwa perjumpaan antara orang Farisi dengan Yesus. Dalam banyak pengalaman yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan Injil, Yesus nantiasa bertolak belakang atau memiliki perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran dengan orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Ia tentu mempunyai latar belakang yang berbeda tentang hal ini. Kalau kita melihat atau kalau kita meresap, merenungi, merefleksikan pertentangan kedua pihak ini, ada sebuah kecemburuan di sana dari pihak orang Farisi dan ahli Taurat itu kepada Yesus Teristimewa soal kuasa dalam mengajar dan cara Yesus mendekati para pendengarnya, dan juga tindakan besar yang dilakukan oleh Yesus penyembuhan, lalu pengusiran roh jahat atau singkat kata mukjizat yang ditampilkan oleh Yesus di sana. Jadi persoalan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, cara Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah ini itu merupakan suatu pukulan telak untuk mereka, sehingga mereka mempunyai rencana untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Dan tentu dalam hal ini pula ditunjukkan suatu fenomena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Terus mereka mencoba Yesus dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai pernyataan Lalu pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana orang Farisi itu muncul di hadapan Yesus dan bersoal jawab dengan Yesus. Ini dikatakan tadi, untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Untuk mencobai Yesus dalam hal ini. Jadi cobaan mereka itu adalah karena mereka tahu bahwa Yesus itu sebagai guru yang baik dalam hal mengajar maupun mungkin dalam arti tertentu mereka juga tahu bahwa Yesus itu nabi orang yang mempunyai karisma dalam hal mengajar, mewartakan sabda itu mewartakan tentang ajaran tentang Allah itu tentang kerajaan Allah. Jadi sebenarnya mereka hanya mencoba meskipun mereka tidak percaya. Dalam arti bahwa ketika Yesus mampu menunjukkan tanda itu, mereka akan percaya, tapi kan itu hanya sebuah cobaan. Apakah Yesus itu benar-benar utusan dari surga ataukah tidak? Nah, di situ. Nah, tentu kembali kepada persoalan awal tadi Itu semua adalah cara mereka untuk menjatuhkan Yesus, atau cara mereka untuk bermain-main dengan Yesus dalam arti tertentu Tapi yang menarik di situ, Yesus tidak memberikan jawaban kepada mereka. Bahkan Yesus itu mengeluh dalam hatinya. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda?"
Jadi pertanyaan Yesus itu ya setidaknya memberikan suatu gambaran ya, kepada kita ya. Apakah tindakan-tindakan Yesus selama ini yang mereka lihat ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus maupun ajaran-ajaran yang disampaikannya belum menyentuh atau itu belum merupakan sebuah tanda untuk mereka bahwa kerajaan Allah itu sudah berkarya di tengah kehidupan mereka, atau Allah itu sudah memenuhi janjinya mengutus Mesias dalam diri Yesus itu. Jadi tanda itu sebenarnya sudah jelas ya. Yang paling nyata ketika Yesus itu adalah tanda sempurna Allah yang hadir ya. Dan Allah yang bertindak di tengah mereka. Tapi itu semua belum menyentuh hati dan pikiran mereka, dan bahkan lagi menuntut tanda. Tanda apa lagi? Nah disitulah Yesus itu mengeluh ya. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Lalu Yesus kemudian berusaha untuk menjawab mereka dengan mengatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ya kalau dalam penjelasan penginjil sinoptik yang lain ya, Yesus menampilkan di situ sosok nabi yang diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe ya, di mana selama 3 hari dia berada di dalam perut ikan. Nabi yang dimana itu merujuk kepada suatu peristiwa nantinya Yesus yang berada dalam perut bumi selama 3 hari. Jadi di situ Yesus menampilkan sosok nabi itu untuk memberikan suatu penjelasan bahwa itulah sekiranya tanda Allah yang berkarya ya, yang bekerja dalam diri nabi tersebut, di mana selama 3 hari 3 malam dia berada dalam perut ikan itu tapi tidak mati. Dia masih segar bugar ya, masih bisa bernafas, dan bahkan ikan itu ya tidak mengunyahnya sampai hancur, mengunyahnya ya, atau memakannya, tapi masih utuh sebagai manusia. Jadi segitu setidaknya memberikan gambaran kepada mereka bahwa Allah itu ya mempunyai kuasa, dan juga itu adalah tanda di mana memang Allah itu berkarya dalam hidup manusia. Ya, kalau berbicara lebih dalam tadi itu soal Yesus yang berada dalam perut bumi. Ketika dia wafat di salib, dia berada dalam 3 hari, selama 3 hari dalam perut bumi, lalu kemudian dia bangkit. Ya. Jadi teman-teman, saudara-saudari, ketika Yesus tidak memberikan jawaban kepada mereka, karena itu tadi alasannya itu adalah mereka hanya mencoba Yesus. Jadi dalam kehidupan kita juga ya, terkadang kita tuh berposisi sebagai orang-orang Farisi ini ya. Termasuk saya, mungkin teman-teman semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat ya, atau bapak ibu. Jadi kita mungkin pernah berada dalam posisi kita mencobai sama yang lain ya, untuk mencobai ya, atau untuk mengkompori, atau untuk memprovokasi dan sebagainya. Ya, intinya bahwa kita mau menghancurkan sesama kita karena mungkin tadi itu arah iri dan benci, ada sakit hati, ada kecemburuan sosial dan sebagainya. Itu mungkin pernah kita alami. Pesan yang menarik untuk kita hari ini dari bacaan ini adalah Yesus mau mengatakan, jadi hal itu tidak perlu dilakukan. Kecemburuan sosial itu tidak perlu, karena itu akan hanya melahirkan persoalan dalam relasi dengan sesama manusia. Dengki dan kecemburuan sosial itu lahir dari kebenciannya. Ketika manusia itu sudah benci, maka muncul hal-hal seperti itu. Karena itu pun ya dalam situasi tertentu, Santo Paulus pernah mengatakan ya, yang perlu kita ubah itu adalah
menghilangkan rasa benci itu. Benci itu yang perlu dijauhkan, atau rasa marah itu ya. Marah yang ada dalam diri kita, itu yang perlu kita robek pertama-tama. Agar tidak melahirkan kebencian, tidak melahirkan kecemburuan sosial dan sebagainya. Jadi teman-teman saudara-saudari, sekiranya pesan yang disampaikan oleh bacaan ini meresap ke dalam hati kita masing-masing. Amin.